bersama-sama berdoa, memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan agar apa yang akan kita dengarkan bersama-sama tentu mampu membuat hidup kita ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita berdoa dan minta tuntunan Tuhan sebelum kita bersama mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kita berdoa kembali. Allah Bapa kami, sumber dan segala sumber hikmat yang kami miliki, sumber dan segala sumber pengetahuan, kepintaran dan apapun yang ada di dalam diri kami, sumbernya hanya daripada-Mu. Oleh karena itu Allah kami yang di surga, malam hari ini kami berulang kali untuk terus mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah yang luar biasa, atas pertolongan dan tuntunan serta pimpinan, sehingga kami semua malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Bersama-sama Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Kiranya apa yang akan kami baca, kami dengarkan, dan kami kumpuli bersama, kami renungkan, kami hayati bersama, boleh terhayati dengan baik, boleh terhayati sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Kami yang hadir semua Tuhan, Kau sucikan hati dan pikiran kami, Kau buka pintu hati kami masing-masing satu persatu, sehingga di dalam rangka ibadah hari ulang tahun kelahiran pada Patas yang ke-58 ini sungguh bermakna kehidupan jemaat. Bagi kami yang berdiri di tempat ini Tuhan, yang akan dan sedang memakai untuk menyampaikan firman Tuhan, pakailah kami sekutunya, agar kami mampu menyadarkan diri sepenuhnya di tangan-Mu, menyadarkan diri sepenuhnya hanya di dalam diri-Mu, sehingga apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami katakan tentu boleh terkatakan setuju dengan kehendak Tuhan saja. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah bangkit dan hidup dari antara orang mati, doa kami malam hari ini kami serahkan. Haleluya, amin. Baiklah Bapak dan Ibu, bacaan pada malam hari ini kami ambil dari Efesus, Bapak dan Ibu, Efesus 4. Efesus 4. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15, Bapak dan Ibu. Saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, saya ulang, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Berbahagialah Bapak dan Ibu buat kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, akan merenungkannya dalam kehidupan kita bebas. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, renungan pada malam hari ini yaitu kami berjudul Dewasa dalam Iman. Dewasa dalam iman. Kami ingin menyesuaikan dengan momen yang pas, yaitu mengingat akuti hari kelahiran Patas yang ke-50. Saya ulangi, temanya tadi apa? Ayo sama-sama, temanya tadi apa? Dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dewasa itu kalau boleh saya bagi ada 3 bagian. Jadi orang itu mengalami proses Bapak dan Ibu pendewasaan itu ada 3 bagian. Gitu. Yang pertama dewasa secara biologis, kemudian yang kedua dewasa secara psikologis, kemudian yang terakhir dewasa secara iman. Nanti akan kita melihat kita ini ada di golongan yang mana. Ada di golongan yang dewasa biologis
tidak dewasa psikologis dan imannya, atau kita ada di dalam golongan yang dewasa psikologis tetapi imannya belum dewasa. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama yang berdasarkan dengan bacaan kita tadi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pengetahuan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tadi sudah saya katakan Bapak dan Ibu, dewasa yang pertama dewasa secara biologis. Yang dimaksud dewasa biologis itu adalah dulu Bapak dan Ibu masih kecil, dulu belum berani menggoda cewek karena masih kecil, dan setelah usianya 17 tahun dia berani menggoda cewek, berarti boleh dikatakan dewasa. Dewasa apa? Bio? Pak Eri dewasa apa? Dewasa biologis. Dulu masih anak-anak, belum mampu mengangkat beban yang berat karena masih kecil, usianya pun masih 2 tahun. Dan sekarang sudah dewasa, mampu mengangkat 1 kali beban berat 25 kg. Itu disebut dewasa secara biologis. Jadi dewasa biologis. Kemudian yang berikut dewasa psikologisnya, psikologisnya ini berhubungan dengan tingkah lakunya, berhubungan dengan egoismenya. Ada orang yang sudah dewasa secara biologis, akan tetapi mudah marah, psikologisnya terganggu. Dewasa secara biologis akan tetapi mudah tersinggung, mudah perasaan. Ya orang jadi ini perasaan. Orang bisik-bisik jadi ini ngomong nanti. Kita ngomong kita. Itu lagi era, era. Orang kelompok jadi ini kacau. Itu termasuk salah satu dewasa psikologis. Ya untuk kelompok kesinggung, pada kamu nanti kesinggung sedikit. Sing heran mana? Kalau kesinggung kok sedikit, boleh sedikit bisa. Jadi orang yang semacam ini pendewasa secara psikologisnya belum dewasa, karena dia masih sedikit kesinggung, ya cuek baik, ngomong lebih, tak ngomong lebih, enak tak kebutuhan, gak suku, jom, betul pasti dia. Kok gampang kesinggung, ini kesinggung, akhirnya suku jom, kita buat dia tahu, kok rasanya cari rasanya kan bersujo, kalau cari kalau kan sujo, yang sujo akhirnya nggak itu dosa, nek itu dosa berarti imannya dulu dewa, Bapak dan Ibu, usia gereja kita ini sudah 58 tahun kemarin ya, sampai 50 tahun ya. Iya. Usia gereja kita Bapak Wates ini sudah 58 tahun. Ini kategori usia yang dewasa atau belum dewasa. Ya, banyak perkembangan, banyak perubahan. Kalau dulu saya dulu masih ingat sekali ketika bapak saya itu naik ke pokok ini waktu Natal, naik truk Bapak dan Ibu lewat tangga. Ya, kemarin dia truknya itu ditaruh di depannya pasar Lumbung, di depannya ringin, ada ringinnya gini. Jalannya ke sini jalan setapak, saya sering kepleset. Jalan
rame banget, luar biasa. Sehingga kita sekarang menjadi praktis, menjadi banyak, menjadi baik pembangunannya. Berarti kita sudah mengalami sebuah proses selama 58 tahun. Kalau kita sudah mengalami sebuah proses yang tidak sedikit, kita akan tetap 58 tahun. Kita dewasa secara biologisnya, kita harusnya juga dewasa secara psikologisnya, lebih-lebih kita juga harus dewasa secara iman. Wis Bapak dan Ibu, kita bertumbuh dalam iman sudah 58 tahun gereja. Berarti jemaatnya sudah tidak ada sing titik-titik kesinggung, titik-titik kesinggung. Gitu berarti kan sudah dewasa. Nek seneng yo ngomong seneng, nek gak seneng yo gas terang-terang nek ben orang garang oke. Iya kan? Nek gak terang-terangan bisik-bisik kan malah penasaran. Lah nek penasaran kan dadi kepo. Apa itu? Oleh karena itu di usia yang sudah 58 tahun kita sudah siap menghadapi segala macam tantangan karena kita sudah dewasa secara biologis, mampu mengangkat beban, sudah dewasa secara psikologis, mampu menanggung beban derita. Kita sudah dewasa kok. Nek timurnya itu kalau nafsu wedok kau sama tuh wong tuane, berarti kita dewasa. Apa yang sing rumah tangga nek delok bojone mati bapake. Enten nek kabeh bapak betul nanti. Soalnya saya punya cerita Bapak dan Ibu, sudah berumah tangga punya anak dua dan kemarin bojone mati lho iki. Ya mari orang ketiga melo-melo, mari calon-calon gak karu-karuan. Berarti belum dewasa. Secara psikologis belum dewasa, imannya juga belum dewasa. Nah oleh karena itu agar kita menjadi dewasa sepenuhnya perlu sebuah pengenalan yang kita kenal dengan siapa satu-satunya Tuhan yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan, bukan yang lain. Kita harus kenal itu, bukan hanya kenal akan tetapi kenal lebih dalam dan dalam lagi agar lebih mantap. Kita kenal Tuhan Yesus sebagai Allah atau kita kenal Tuhan Yesus sebagai Nabi Isa, sama tanya. Di luar sana banyak orang berkata bahwa Nabi Yesus dikenal sebagai Nabi Isa. Banyak orang berkata bahwa Yesus itu Nabi Isa. Akan tetapi apakah kita juga mengatakan bahwa Yesus Nabi Isa? Apa begitu? Dewasa iman harus menjawab dengan pasti. Kalau saya pribadi mengatakan, dia belum mengatakan bahwa Yesus itu Nabi Isa, tapi saya tidak mengatakan Yesus itu Nabi Isa. Saya katakan Yesus itu Tuhan Allah, Juru Selamat, Anak Putra Allah, bukan Nabi Isa. Kalau Nabi dia mati dan tidak mati lagi, karena Yesus bukan sekedar Nabi, dia Tuhan Allah, dia mati, bangkit lagi dan hidup. Itulah Tuhan saudara dan saya. Oleh karena itu agar kita benar-benar dewasa di usia yang 58 tahun ini, kita perlu mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi agar kita tidak sedikit-sedikit mudah tersinggung. Nek ono sampai elek ya wis ben kalau sampai double lagi ya wis ben. Nah, ini kalau namanya di video. Kan begitu. Wis ana wong menghina wae, wong menghina sampe entek ame kurang balik yo wis ben. Yo sekarang diri. Kan begitu. Jadi tidak biasa saja. Yang penting kita tetap berpegang teguh dalam iman, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan bisa. Ini perlu kita garis bawahi. Karena Yesus kita kenal sebagai Nabi Isa atau sebagai seorang Nabi. Dia mati, dikuburkan dan tidak akan pernah bangkit lagi. Apa kita sekarang punya panutan yang mati? Orang mati bisa apa?
logikanya aja. Kalau kita punya Tuhan, kalau kita mengenal Yesus yang kita kenal sebagai Nabi Isa, dia mati dan tidak akan bangkit lagi. Apa kita percaya kepada orang yang sudah tidak bisa bangkit? Bukan dong. Kita percaya kepada Yesus anak Allah yang sudah mati mengalahkan maut, bangkit. Kita perlu mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi agar iman kita benar-benar didewasakan. Bukan dari jemaat sing cengeng, bukan dari pemandang sing cengeng. Agar kita bisa memandang yang tangguh meskipun sedikit tapi berkualitas. Begini yang diharapkan Tuhan. Baru mendewasakan. Dewasa itu penting. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus di dalam rangka hak putih pepandang matas yang ke-58 ini, mari kita hayati dengan baik dan syukur. Mari kita resapi bahwa usia kita ini sudah cukup dewasa. Usia kita sudah mampu menghadapi segala tantangan dari manapun datangnya. Usia kita sudah mampu menghadapi segala sesuatu yang harus kita tanggung, dan kita punya keyakinan di dalam Yesus yang bangkit, di dalam Yesus yang hidup, kita mampu menghadapi tantangan itu. Percaya itu Bapak dan Ibu? Percaya? Percaya enggak? Apa sih barang itu? Percaya? Kita bisa? Kita bisa? Duh, dulu. Bisa enggak kita menghadapi semuanya ini? Aja jawab. Bisa, Pak, kami yakinkan. Tanyain istriku, aku tuh ditanya, apakah Anda mencintai Ibu Madalia? Ya, saya cinta. Apakah Anda mencintai Ibu Madalia? Enggak, kurang mencintai. Jadi jawaban yang tegas, apakah kamu percaya Yesus? Iya. Puji Tuhan. Begitu jawaban tegas. Lugas, tegas itu yang dicari. Sekarang orang yang dicari tegas, lugas apalagi kita. Bijaksana itu dicari. Aja saya lembang, makanya saya dulu TikTok gak usah bersih baji. Saya bersih baji sama ketuaan. Hebat apa ini? Oleh karena itu mari kita hayati dan kita rasakan dengan baik di usia yang sudah ke-58 tahun ini, agar Tuhan senantiasa mendewasakan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya pada malam hari ini sampai selama-lamanya.